Nyai. Kedatangan tamu istimewa. Jangan-jangan mereka suruhan Alim Dharma untuk menangkap saya, Nyai. Tidak ada yang bisa menyentuh kamu selama berada dalam padepokanku, Nila. Dan kamu tidak usah takut pada Angin Dharma. Ilmunya jauh di bawahku. Sebaiknya kita sambut kedatangan tamu ini dengan meriah. Saya ikut, Nyai. Tidak usah. Kamu di sini saja. Ya, ayo. Mau apa kalian masuk ke daerahku? Maafkan kami, Nyai Durgandini. Tidak memberitahukan kedatangan kami terlebih dahulu kepada Nyai. Kalian tahu namaku? Siapa yang tidak kenal Nyai? Pendekar tangguh dari utara ini. Aku tidak pernah kenal kalian. Tentu. Gunung lebih kelihatan daripada bukit-bukit. Jangan basa-basi, Kisanak. Aku tahu kalian pendekar Linuwe. Ilmu pengentengan tubuh yang sempurna yang kalian pamerkan tadi bukanlah hanya sekedar gundukan bukit, tapi gunung-gunung berapi yang sangat ganas. Kami ada keperluan sedikit dengan Nyai. Kalau hanya ingin menjajal ilmuku, cukup sampai di sini. Tapi kalau masih ada pembicaraan lain, aku bisa membuatkan wedang bagi kalian. Kami ingin mencoba wedang bikinan Nyai. Kenalkan, saya Ki Legawa. Siapa yang tidak kenal dengan pendekar Anom Subali? Jurus monyetmu sama harumnya dengan buah-buahan yang ada di hutan ini. Nyai terlalu melebih-lebihkan. Silakan masuk. Silakan masuk. Silakan masuk. Bayaran menggiurkan yang ditawarkan tak lantas membutakan naluri Nyai Durgandini. Ia memang menerima tugas itu sebagai pendekar sewaan, namun hatinya tetap waspada. Ia bukan orang baru dalam permainan kekuasaan. Sudah terlalu sering ia melihat bagaimana orang-orang berdasi menyembunyikan belati di balik senyuman. Mereka yang berdiri di balik tawaran itu dikenal lihai dalam memutar kata, membungkus kebohongan dengan kemegahan janji. Bagi Nyai Durgandini, pengalaman mengajarinya bahwa kekuatan otot tak selalu menang melawan kelicikan pikiran. Ia sadar, bahaya terbesar bukan dari lawan yang mengacungkan senjata, melainkan dari sekutu yang menyimpan tipu muslihat dalam diam. Kita ikuti dulu kemauan Wong Agung itu. Kalau kemudian ternyata si Giriwara itu bohong, kita bunuh saja. Begitu saja kok repot. Betul. Tapi siapa tahu kali ini dia tidak bohong. Kita bisa jadi petinggi pemerintah di Kalinggapura. Jadi rakrian menteri misalnya. Apa tidak ajaib manusia-manusia bergajulan seperti kita ini yang suka memaki dengan kata-kata kasar tiba-tiba harus bicara dengan penuh basa-basi. Ampun, Doro. Ampun, Gusti. Belum tentu kehidupan yang penuh kepalsuan itu cocok untuk kita semua.
Pikir dulu masak-masak. Kita bisa minta imbalan lain? Harta. Kiriwara itu banyak uangnya. Bertahun-tahun, dia memeras dan mencuri uang negara. Kenapa jadi bingung? Begitu saja kok repot. Setuju kalau janji si Giriwara itu benar. Saya setuju. Kita memang tidak boleh bingung. Yang tergiur oleh jabatan, pangkat, ambil. Tapi kalau saya lebih memilih emas dan permata. Terima kasih, Ki. Ya. Tunggu. Ki, minta minumnya, Ki. Ya. Kelihatannya kalian dari tempat jauh. Betul, Ki. Kami dari pegunungan Kendang Utara. Oh, jauh sekali. Mau kemana kalian? Ada beberapa tempat yang akan kami kunjungi, Ki. Saya mau cari biung saya. Hah? Biung kamu kemana? Biung saya dibawa lari orang. Hah? Bukan, Ki. Biungnya sedang diobati orang. Sekarang kami mau mencari orang yang mengobati itu. Oh. Nah, kalau Nini kecapean, sini. Kalau Nini mau istirahat saja di rumah kakek. Mungkin adik Nini lapar. Terima kasih, Ki. Sebetulnya kami mau ke Kalinggapura. Kemungkinan biungnya di sana. Sambil mau menemui kakak saya yang bekerja di sana. Kalinggapura masih jauh, Nini. Kalaupun Nini mau terus jalan, Nini harus nginap di Dusun Karangnangka. Hutan di sana urit, banyak macannya. Kami sedang terburu-buru, Ki. Terima kasih, Ki. Ya. Permisi. Hati-hati ya. Iya, Ki. Numpang tanya, Pak, arah Gunung Kencana kemana? Oh, jalan saja terus. Terima kasih, Pak. Minta minum, Ki? Ya, silakan. Terima kasih. Ya. Kalau boleh tahu, apa nama desa ini, Ki? Pringpitu. Sanak mau kemana? Saya mau ke Gunung Kencana. Oh, masih jauh itu. Sanak harus kembali ke pertigaan. Belok kiri ke barat sana. Loh, bukannya ke sebelah sana, Ki? Bukan. Masih ada setengah yojana. Masih ada 5 desa harus dilewati. Oh. Ya. Terima kasih ya, Ki. Ya. Saat Galuh menjejakkan kakinya kembali di tanah kelahiran,
Pemandangan di hadapannya membuat langkahnya terhenti. Padepokan tua yang dulu ditinggalkannya dalam keadaan nyaris runtuh, kini berdiri gagah, bersih dan terawat. Aroma harum bunga dari pekarangan menguar pelan, menyapu debu kenangan yang menempel di benaknya. Galuh tahu, perubahan semacam ini tidak mungkin terjadi tanpa tangan yang merawatnya. Masa lalunya seperti hidup kembali. Bayangan sang ayah yang tertawa di serambi, ibunya yang menenun di sudut bel. Namun, kenangan itu segera disusul oleh rasa curiga. Sesuatu telah kembali menempati tempat ini, dan bukan hanya kenangan. Siapa itu? Galuh, jangan sembarangan kamu. Galuh, tanyain baik-baik. Siapa kamu? Aku yang mestinya bertanya. Ada perlu apa kalian kemari? Jangan, Galuh. Hentikan, Kakang! Hentikan! Siapa kamu? Kamu juga! Biyung! Galuh, anakku. Biyung! Galuh. Biyung! Galuh. Nyai Dewi. Suliwa, kalian benar-benar luar biasa. Biyung? Siapa dia? Oh, dia sahabat Biyung. Dia seorang pendekar pengelana. Kami bertemu di sebuah pulau terpencil. Namanya Aji Santa. Aji Santa? Kenapa, Liwa? Sepertinya kamu pernah mengenal nama itu? Aji Santa. Kenapa kakek masih menyimpan dendam kepada ayah? Apa? Kamu tahu kan? Kalau ayahmu itu yang menyebabkan kematian ibumu. Ayahmu... Kaliana Tantri sering mengatakan kepada saya bahwa dia sangat merindukan ayahnya. Itu kenapa dia bersikeras ikut perahu saat saya menyeberang ke tanah Jawa. Ya, semua itu memang kesalahan saya. Terlampau mengikuti perasaan. Saya tidak tahan lagi hidup di Pulau Momongan. Karena selalu bertentangan dengan mertua saya, Demang Kalapati. Barangkali tujuan Demang Kalapati terus-menerus menekan saya, supaya saya mau menggantikannya sebagai Demang di Pulau Momongan. Tapi saya tidak bisa melawan kata hati saya, yang selalu menolak kekejaman Pulau Momongan kepada orang buangan dari Kadipaten Sugalu. Paman,
Sekarang Kalyana Tantri berada di Gunung Kencana, di padepokan milik Ki Paron Wajah. Paron Wajah? Kalau paman secepatnya ke sana, mungkin dia belum pergi. Pendekar tua itu sama kejamnya dengan Kalapati. Dulu ayah saya pernah berseteru dengan dia. Dalam pertarungan itu ayahku terluka dan akhirnya meninggal. Saya tidak mau Tantri tertular perangai buruk pendekar kejam itu. Sebaiknya tidak usah membuat persoalan dengan Paron Wajah, Kakang Aji Santa. Bicarakan saja baik-baik untuk mengambil putri Tuan. Ya, betul, Nyai. Terima kasih, Nyai. Sedang apa kamu? Ada tamu besar mengunjungimu. Oh. Itu suara sahabatku, si Kangsa Dewa. Teruskan kalian makan. Weleh, weleh, weleh. Ada berita apa? Sampai-sampai pendekar Linuwe mau mengunjungi gubukku. Dari dulu kamu selalu berlebihan dalam berbahasa basi, Paron Wajah. Kamu sudah dengar, pendekar lengan 8 Sudamani tewas. Selentingan saya dengar berita itu. Kabarnya yang membunuh adalah Putri Ranggasuli yang pernah oleh Sudamani. Setelah membantai 12 murid perguruan Halimun Peta di Gua Hutan Seribu Bunga. Kamu tidak mempersilahkan orang-orang jompo ini masuk ke dalam rumahmu, Paron. Bagaimana tata kramamu sebagai tuan rumah? Tidak. Sebelum kamu perkenalkan, Dewi cantik ini. Dia adalah Dewi Durgandini, pendekar wanita paling sakti yang ada di tanah Jawa ini. Tapi sayangnya, dia jarang membuka diri dan kurang bergaul. Ratu dari Rawa Bangkai. Maaf, Nyai. Tapi kesaktian Nyai sudah menyebar ke seluruh pelosok bumi. Tapi baru sekarang saya yang melihat wajah Nyai. Aku kurang suka bergaul dengan para pendekar. Itu kenapa aku lebih suka mengurung diri di bilikku. Bukan karena Nyai takut dikejar-kejar oleh Masura dan Sintawati. Karena Nyai telah berhasil memelet Pangeran Suryapati. Sehingga Nyai berhasil mempelajari ilmu Dasendriya dari guru utamanya. Tutup mulutmu, Paron Wajah! Apa bisa? Biarkan saja mereka.
Hentikan, Baron Wajah. Hentikan. Mulut lelaki ini lebih busuk dari bau alas kakinya. Tapi tidak bau bangkai seperti kamu, Dewi. Sudah. Hentikan. Jangan diteruskan. Kita akan membentuk persekutuan kerjasama yang baik, Pak. Dan juga Nyai. Sebaiknya hentikan pertikaian ini. Sekedar sambutan hangat. Sebelum kalian kusuguhi wedang jahe yang lebih hangat lagi. Silahkan, Nyai. Mau di Serambi atau di ruang tamu? Padepokan Gunung Kencana tak lagi menjadi tempat kemarahan bagi Nyai Durgandini. Ketika ia menjejakkan kaki di tanah yang pernah menyaksikan banyak pertarungan itu, hatinya justru terasa dingin dan penuh perhitungan. Ia duduk bersila bersama para sahabat lamanya, membicarakan langkah-langkah yang akan mereka tempuh. Bukan hanya ancaman lama seperti Senopati Prabangkara yang kembali disebut, namun kini muncul bayang-bayang kekuatan besar yang jauh lebih menakutkan, Prabu Angling Dharma. Sang Raja Malwapati bukan hanya raja. Ia adalah penjaga rahasia ilmu tertinggi, Dasendriya. Tapi bagi Nyai Durgandini, itu bukan hal yang perlu ditakuti. Ia telah menari bersama kekuatan itu sejak lama, dan tak satu pun gelar atau nama besar bisa membuatnya menunduk. Saya yakin banyak pendekar Linui yang akan membantunya. Paling tidak gurunya pasti akan muncul. Kita tidak bisa meremehkan Mahasura tanpa mengecilkan kehebatanmu, Nyai. Tidak lama lagi, muridku Nila Saroya akan kembali sehat. Dan dia pun sangat menguasai hampir seluruh ilmu Mahasura. Karena dia berhasil mencuri kitab pusaka Padepokan Sugalu. Jangan takut, Baron. Siapa takut? Badai Pulau Kura-Kura. Ganggadara. Si seruling tua. Ganggadara, Gendrayana, hentikan ulahmu. Hentikan ulahmu. Guru. Ditya, kamu di sini? Iya, Guru. Maaf, Guru. Semua tugas sudah saya laksanakan. Oh, itu muridmu, Gangga? Murid utamaku. Baron Wajah, kamu tidak mempersilahkan sahabatmu masuk? Masuk, Gangga. Bau amismu sudah tercium sampai ke dalam. Hei, Baron. Baumu saja lebih busuk dari bau bangkai ikan. Ayo.